saya Gusina Febriani dari Prodi Sarjana Terapan tingkat 3, jurusan Keperawatan Kota Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang model pemberdayaan masyarakat di dalam keluarga. Itu yang pertama, pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mendapat awalan yang kata berdaya artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris, yaitu pengertiannya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Yang kedua itu ada meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Di sini ada pengertian keluarga. Pengertian keluarga itu secara struktural itu merupakan keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dalam keluarga tersebut. Kemudian pengertian keluarga secara fungsional itu keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, serta pemenuhan peran-peran tertentu. Adapun tujuan dari pemberdayaan keluarga ini yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan seluruh anggota keluarga dalam bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan seluruh keluarga dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri. Yang ketiga adalah keluarga mampu mengenali, memelihara, melindungi, meningkatkan kualitas kesehatannya termasuk jika sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan dalam pembiayaannya. Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat itu melalui wilayah atau ranah utama terkait kehidupan keluarga yang terdiri dari ketahanan keluarga, yaitu pemberdayaan keluarga meningkatkan pendekatan pada peningkat pengetahuan, kesadaran, serta kapasitas dalam keluarga dengan kondisi dinamik suatu keluarga yang harus memiliki keuletan dan ketangguhan. Yang kedua itu keberfungsian peran dan tugas keluarga. Pemberdayaan keluarga menekankan pada peningkatan potensi dan kapasitas keluarga dalam memenuhi fungsinya. Peran keluarga merupakan kunci utama keberhasilan fungsi keluarga. Tugas dasar keluarga meliputi yang pertama itu penyediaan kebutuhan dasar anggota keluarga, yang kedua melakukan tugas masing-masing dengan baik. Sedangkan peran utama keluarga untuk keefektifan fungsi keluarga yaitu yang pertama penyediaan sumber daya yang dibutuhkan keluarga, yang kedua itu dukungan, pengasuhan, dan kasih sayang, yang ketiga itu pengembangan keterampilan hidup, yang keempat pemeliharaan dan pengelolaan sistem keluarga, yang kelima itu adalah kepuasan seksual. Yang ketiga ada sumber daya keluarga, bermakna sebagai sumber kekuatan atau pemenuhan keluarga, potensi dan kemampuan untuk mencapai suatu manfaat maupun tujuan. Sumber daya merupakan aset berupa sumber daya ekonomi, potensi manusia, karakteristik pribadi, kualitas lingkungan, sumber daya alam, dan fasilitas untuk masyarakat. Kemudian di sini ada interaksi dan komunikasi dalam keluarga. Interaksi dan komunikasi dalam keluarga ini dapat dipandang melalui beberapa pendekatan. Yang diantaranya pendekatan sistem yang meliputi husband-wife dan parent-child interaction, sibling interaction, dan intergenation interaction. Interaksi keluarga dipandang sebagai proses yang akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang yang meliputi kesejahteraan, karakter pribadi, dan keberhasilan hidup yang pada akhirnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem sosial yang luas. Kemudian ini ada etiologi prinsip pemberdayaan keluarga. Prinsip pemberdayaan keluarga ini yang pertama, pemberdayaan keluarga hendaknya tidak memberikan bantuan atau pendampingan yang bersifat kariti yang akan mendatangkan ketergantungan dan melemahkan, melainkan bantuan, pendampingan atau pelatihan yang mempromosikan self-reliance dan meningkatkan kapasitas sasaran pemberdayaan. Contoh alternatif kegiatan pemberdayaan keluargaan itu
mendapat meningkatkan potensi atau kapasitas keluarga untuk berkembang, seperti pelatihan di berbagai tingkat sasaran untuk meningkatkan produktivitas keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi. Yang kedua itu menciptakan lingkungan agar kapasitas keluarga untuk berkembang dapat terwujud, itu dengan advokasi atau meningkatkan komitmen pemerintah. Kemudian ada strategi pemberdayaan keluarga. Dalam pemberdayaan keluarga hendaknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa strategi utama. Di antaranya itu yang pertama itu adalah holistik. Sebagai strategi yang memperhatikan berbagai dimensi kehidupan keluarga, fungsi keluarga, dan peran keluarga serta tugas keluarga. Yang kedua adalah sinergistik, yaitu strategi yang memperhatikan dan menempatkan kegiatan pemberdayaan keluarga di antara program keluarga atau program kemasyarakatan lainnya. Yang ketiga ini arus utama atau kemandirian dan ketahanan keluarga. Ini strategi pemberdayaan yang mendorong kemandirian dan menguatkan ketahanan keluarga. Yang itu ada fokus atau proses perubahan, strategi yang menekankan sebuah proses, oleh karenanya perlu memberi ruang dan memasukkan perjalanan proses dalam perencanaan. Kemudian telah meningkatkan partisipasi dan memanfaatkan atau meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi lokal. Kemudian beberapa faktor yang terdapat untuk menyebabkan kurangnya berhasilnya pemberdayaan keluarga. Yang pertama itu perencanaan kurang memadai atau bahkan tidak ada perencanaan, pendampingan proses perubahan yang tidak tuntas, pendekatan pemberdayaan yang kurang tepat, lemahnya monitoring atau evaluasi kegiatan. Nah, kesimpulannya ini adalah pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk menjalankan peran sesuai dengan fungsinya dalam keluarga dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anggota keluarga secara maksimal sehingga terbentuk ketahanan keluarga. Tujuan dari pemberdayaan keluarga adalah untuk meningkatkan pengetahuan seluruh anggota keluarga dalam bidang kesehatan dan meningkatkan kemampuan seluruh keluarga dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri, serta mampu mengenali, memelihara, melindungi, meningkatkan kualitas kesehatannya.